Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Wulandari kelas 12 IPA 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bab 10 yaitu Rahmat Islam bagi alam semesta. Dari salah satu penelitian yaitu Aksari. Aksari mengatakan kebanyakan negara Islam menggunakan agama sebagai instrumen untuk mengendalikan negara. Kami menggarisbawahi bahwa banyak negara yang mengakui diri Islami tetapi justru kerap berbuat tidak adil, korup, dan terbelakang. Faktanya mereka sama sekali tidak Islami, ujar Aksari. Jika sebuah negara memiliki ciri-ciri tak ada pemilihan, korup, efresif, memiliki pemimpin yang tak adil, tak ada kebebasan kesenjangan sosial yang besar, tak mengedepankan dialog dan rekonsiliasi, negara itu tidak menunjukkan ciri-ciri Islami. Baiklah, selanjutnya akan menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Muhammad Isa Ansari, peneliti PSPI Solo, berpendapat bahwa awal mula kebangkitan peradaban Islam di Indonesia dapat ditelusuri dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan intelektual di Baghdad dan Cordoba. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun 813-833 Masehi, ia mendirikan Bait Al-Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat kegiatan ilmiah Abdul Karim 2007-154. Pendirian sekolah yang terkenal ini melibatkan sarjana Kristen, Yahudi, dan Arab, mengambil tempat sendiri terutama dengan pelajaran asing, ilmu pengetahuan filosofi Yunani, hasil karya Galen, Hippocrates, Plato, Aristoteles, dan lain-lainnya. Pada masa itu, banyak karya Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Gerakan penerjemahan ini banyak dibantu oleh orang-orang Kristen seperti Majusi dan Sa'bi'ah. Di antara nama para penerbah yang terkenal adalah Jurjlis George, Ibn Baktisu Ibnu Jurjis, Gibril Yahya Ibn Musawi, dan lain-lainnya. Dan di sini Cordoba kemudian menjadi sangat maju dan tampil sebagai pusat peradaban yang menyinari Eropa. Pada waktu itu, Eropa masih tenggelam pada keterbelakangan dan kegelapan abad pertengahan. Dr. Randus Muhammad Syahid Al-Wakil menukil perkataan seorang penulis Amerika yang menggambarkan keadaan Eropa pada masa itu. Jika matahari telah terbenam, seluruh kota besar Eropa terlihat gelap. Di sisi lain, Cordoba terang menderang disinari lampu-lampu umum Eropa sangat kumuh. Sementara di kota Cordoba telah dibangun 1000 WC umum. Eropa sangat kotor. Sementara penduduk Cordoba hidup dengan kebersihan. Eropa tenggelam dalam lumpur, sementara jalan-jalan Cordoba telah mulus atap istana Cordoba dihiasi dengan perhiasan yang mewah. Para tokoh Eropa tidak bisa menulis namanya sendiri, sementara anak-anak Cordoba sudah mulai sekolah. Untuk memahaminya, marilah kita mengetahui terlebih dahulu tentang sejarah Islam di benua Asia, benua Afrika, Eropa, dan Australia. Di sini saya akan menganalisis satu negara yang beragama Islam, yaitu di Tiongkok. Agama Islam masuk ke wilayah Tiongkok sekitar abad ke-10, yaitu langsung dari bangsa Arab dan para saudagar yang datang dari India. Agama Islam masuk ke Tiongkok melalui perdagangan darat dan laut yang disebut Jalan Sutra. Adapun pertama kali terjadinya penyebaran Islam di Tiongkok yaitu pada masa dinasti Tang Ha. Muhammad Yunusi Malingji adalah salah satu pemimpin Islam di Cina yang pernah berkunjung ke Indonesia. Beliau imam besar di Qin De Si atau disebut dengan Masjid Agung. Di RRC Tengah, salah satu 8 masjid terbesar di Cina, masjid terbesar dibangun 1300 tahun yang lalu. Berpaduan khasanah arsitektur Islam dan Cina dan mampu menumpang 8.000 jamaah. Menurut Yunusi,
Jumlah umat Islam di Tiongkok sekarang sekitar 20 juta. Agama Islam di Cina dapat berkembang dengan pesat. Meskipun negara itu menganut komunis, jumlah muslim yang menunaikan ibadah haji tiap tahun selalu meningkat. Ibadah haji tiap tahun selalu meningkat dan pada tahun 1994 itu mencapai 2.000 orang. Ada satu kendala yang dirasakan umat Islam dalam pengembangannya, yaitu sistem komunisme yang mengolehkan rakyatnya berpropaganda anti agama. Selanjutnya, dalam konteks Islam rahmatan lil alamin, Islam telah mengatur tata hubungan yang menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan humanitas. Dan dimaksudnya itu adalah 1. Dalam segi teologis, Islam memberi rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya, tetapi hal tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non-muslim memeluk Islam. 2. Dalam tata ritual yang memang sudah ditentukan operasionalnya dalam Al-Quran dan hadis. 3. Dalam konteks sosial, Islam sesungguhnya hanya berbicara mengenai ketentuan-ketentuan dasar atau pokok-pokoknya, yang pemahamannya diperlukan tafsir secara detail dan komprehensif, tergantung pada kesepakatan dan pemahaman masing-masing komunitas, yang tentu memiliki keunikan berdasarkan keberagaman lokalitas, nilai dan sejarah yang dimilikinya. Intensitas dalam sebagai rahmatil lil alamin mengakui eksistensi pluralitas karena Islam memandang pluralitas sebagai sunnatullah, yaitu fungsi pengujian Allah SWT pada manusia, fakta sosial dan rekayasa sosial, kemajuan umat manusia dan peradaban Islam. Baiklah, hanya itu yang bisa saya presentasikan. Sekian, terima kasih. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.